persiapkan hati kita, hidup kita, keluarga kita, gereja dan pelayanan kita ini untuk terjadinya revival. Biarlah hati kita yang ada di tempat ini selalu dibaharui. Izinkan Tuhan memperbaharui dari sehari ke sehari. Melalui firman Tuhan kita dibaharui, melalui suara Roh Kudus di hati kita yang terkadang menegur kita. Kita dibaharui. Jangan ada dendam, akar pahit, motivasi yang salah. Biarlah motivasi kita dalam mengiring Tuhan, bahkan melakukan semua tanggung jawab kita itu murni, bersih, yang tidak pelin, tidak mudah terombang-ambing, tapi punya pendirian yang teguh. Sekali melayani, aku tetap melayani apapun tantangannya. Sekali aku iring Tuhan, aku akan tetap setia mengiring Tuhan apapun persoalan yang kuhadapi. Jangan terbujuk rayu dengan orang-orang di sekitarmu. Bahkan saya tegaskan hari ini, apabila temanmu, pacarmu, siapapun menarik engkau menjauh dari pelayanan, menarik engkau menjauh dari persekutuan dengan Tuhan, tinggalkan, putus. Kau harus lebih memilih taat sama Tuhan. Yang ketiga, kesaksian yang deklarasikanlah bahwa Kristus mengasihi semua orang lewat perbuatanmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan pada hati yang Tuhan Yesus mau. Sekali lagi Tuhan Yesus mau. Yesus mau. Dia Yesus mau. Yesus mau. Ini pengakuan kami bahwa Tuhan sungguh baik. Kebaikan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kalau kami sudah mengalami kebaikan Tuhan di 2020, bulan 6 ini akan lebih dan lebih lagi. Kebaikan-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami, keluarga kami, bahkan atas gereja dan pelayanan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, dimuliakan Engkau lewat setiap pujian kami. Biar itu menjadi dupa yang harum bagi Engkau melalui hamba-Mu. Biarlah Engkau melawat kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi pendengaran dan hati kami, urapi firman-Mu dan pengurapan-Mu atas kami sekaliannya. Roh Kudus ambillah di seluruh hidup kami, seluruh ibadah kami. Yesus, kami berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap mendengar firman Tuhan, mari semua mengangkat tangan. Kami respon firman-Mu, firman yang luar biasa memberkati kami, supaya kami mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk terjadinya revival, kebangunan rohani. Dan biarlah itu dimulai dari diri kami sendiri. Terjadilah kebangunan rohani dalam hidup kami. Terjadilah kebangunan rohani atas keluarga kami, seisi rumah kami. Terjadilah kebangunan rohani atas gereja dan pelayanan kami. Terjadilah kebangunan rohani untuk lingkungan, kota, daerah di mana kami ada. Dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga sejumlah besar jiwa-jiwa kami bawa kepada Tuhan, diselamatkan, dimuridkan untuk memenangkan jiwa kembali. Berkatilah firman-Mu di hati kami, seluruh hidup kami bagi Tuhan. Sebentar kami bawa persembahan kami, tolong kami memberi dengan senang hati yang haleluya, amin. Silakan 2026 ini
Minggu pertama kemarin kita sudah mulai bicarakan sesuai dengan tema yang terus dengungkan di tengah kita, bahwa Gereja Bethel Indonesia punya tema besar di 2026 adalah melaksanakan amanat agung. Apa itu amanat agung? Karena itu pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh bumi. Setiap orang yang percaya dibaptis, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengan memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, maka Gereja Bethel punya kerinduan hati. 2026 ini adalah tahun penuaian jiwa-jiwa yang terhilang, diselamatkan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah persiapan. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Persiapan hati untuk revival. Kita baca, saudara sekalian, sedikit saya sampaikan kembali tentang revival ini. Nah, minggu kemarin saya sudah sampaikan, tapi saya ulang kembali. Revival menurut Alkitab, kondisi yang tadinya lesu, yang tadinya mati, padam, menjadi hidup dan berapi-api bagi Tuhan. Saya harap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kebangunan rohani itu terjadi dimulai dari diri kita keluar. Kita baca firman Tuhan bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-51 ayat 11 sampai 13. Karena cuma 3 ayat, saya mengajak kita Bapak Ibu membacanya secara bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Katakan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini merupakan doa dari seorang raja yang bernama Daud waktu itu. Nah, Ibu Bapak, kita kembali ke PowerPoint. Respon kita harus ada sebagai anak-anak Tuhan. Karena memang Allah memanggil kita, memilih kita, menetapkan kita menjadi anak-anaknya, bukan tanpa tujuan. Sesungguhnya Allah punya tujuan menyelamatkan kita. Jadi kita diselamatkan bukan hanya sekedar dipajang, menjadi pajangan di gereja. Bapak Ibu, ketika kita dipanggil, diselamatkan, dipilih dan ditetapkan Tuhan, kita diperlengkapi, maka tujuannya adalah supaya kita beritakan Injil, supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Yohanes 15 berkata 16, Yesus berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai gereja Tuhan harus bisa menunjukkan buah. Buah dari pertobatan kita, buah dari pelayanan kita harus nampak. Yaitu apa? Penyelamatan jiwa bagi Tuhan. Orang-orang yang terhilang menjadi jangkauan kita. Orang-orang yang tertidur secara rohani, orang-orang yang mati secara rohani, merupakan target dan sasaran kita untuk kita menangkan bagi Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan supaya mereka berjumpa dengan Tuhan. Ketika mereka berjumpa sama Tuhan dengan kasat mata. Bapak Ibu, ketika Musa saja ada di Gunung Sinai menerima loh atau titah 12, ada 12 itu dari Tuhan, dia nggak mampu connect selalu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan dimanapun kita berada. Tapi hati kita mesti bersih. Jangan ada akar kesalahan orang,
kita simpan di dalam hati. Karena itu mengakibatkan kita nggak bisa terhubung. Kalau masih ada hotel, apa itu kepada, nggak akan pernah bisa terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan Maha Kudus, Maha Suci. Itu sebabnya Yesus bilang, jangan bersihkan hatimu. Berbahagia orang yang suci hatinya. Apa yang bisa membersihkan hati kita? Yang membersihkan hati kita firman Allah, darah Yesus, dan tindakan kita untuk melupakan, membuang kesalahan orang yang kita alami. Mereka berlaku jahat, tidak adil terhadap kita, tapi kita buang jauh ke dalam tubir laut. Terjadi di hati yang menolak diperiksa, tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi di hati orang yang menolak diperiksa, dikoreksi, rok ini, tolong ini segala macam, jangan. Tapi sesekali, bahkan kalau boleh setiap saat bilang, Tuhan, koreksi apa yang kau mau untuk aku lakukan, karena itu wadah bagi kami untuk kami melayani bersama, mewujudkan cinta dan kasih kami jadi mesti kita berdoa seperti. Nah, renungkan dan akui dosa secara jujur di hadapan Tuhan. Biarkan firman Tuhan menegur dan membentuk kembali karakter kita yang sudah mungkin rusak. Nah, izinkan kita dibaharui hati kita ini. Dalam kitab Yeskiel ada firman Tuhan berkata, aku akan memberikan hati yang baru kepada mereka. Hati yang lama dibuang, bukan hati secara fisik, tapi isi hati kita, isi pikiran kita dibaharui oleh Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Amin. Sehingga ke depan pikiran kita positif, pikiran kita tidak negatif terhadap apapun. Ya, kita lurus dalam melakukan setiap aktivitas kita, kita lurus dalam pelayanan kita dan sebagainya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ulang lagi, bersihkan. Nah, Daud berseru, perbaharuilah roh yang teguh di dalam batin. Kalau kau pacaran seganteng apapun itu, hai perempuan, sekaya apapun itu, tapi menarik engkau untuk tidak melayani, bilang no. Jangan coba-coba datang ke rumah. Stop hubunganmu dengan, atau mungkin itu best, kau sudah kompak sama dia selama ini, tapi pengaruh dia membuat engkau tidak lagi melayani Tuhan. Hentikan itu. Itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Haleluya. Kalau itu dari Tuhan, akan mendorong engkau terus melayani Tuhan, akan mendorong dan memfus engkau, memberikan support kepadamu supaya engkau lebih sungguh lagi melayani. Hati-hati dengan pergaulan buruk. Paulus sudah katakan dalam kitab Korintus, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau merusak kebiasaanmu yang baik, sudah kau hidupi selama ini, tapi berhubung engkau membangun hubungan dengan si Aramu atau apalah itu, bilang mulai dari sekarang kita hentikan. Saya lebih memilih untuk berteguh hati. Gak apa-apa aku kehilangan kau, daripada aku kehilangan Tuhan, kehilangan ketaatan kepada. Sekarang sebab dunia ini, saudara tahu, lebih banyak menarik kita daripada memberikan support kepada kita dalam melayani Tuhan, dalam mengiring. Belum tentu semua orang bertepuk tangan, malas. Jangan-jangan mereka kan bukan orang yang imannya tidak diombang-ambingkan oleh hawa nafsu atau tekanan manusia, karena persahabatan, karena pertemanan. Bapak Ibu, ini suara dari Tuhan sekarang menyuarakan kepada, oleh karena pertemanan, persahabatan, apapun itu yang menjauhkan engkau dari Tuhan, dari pelayanan, dari ketaatanmu kepada Tuhan. Selama ini kau sudah taat, tapi karena kau berteman sama dia, kau mulai tertarik, kau mulai tidak muncul lagi dalam pelayanan. Sekarang waktunya kau kembali. Tuhan sedang mengingatkan kita semua yang ada di tempat ini. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, ambil langkah konkret
menjauhi pencobaan yang berulang. Kau sudah tahu itu perangkap setan, itu lubang sedang digali setan untuk menjerumuskan engkau. Bangkit, buka mata. Orang pintar dunia bilang, jangan mau jatuh ke dalam lubang yang sama berulang. Puasa, ibadah, mulai dari sekarang ambil komitmen, disiplin secara roh. Walaupun mungkin agak sedikit keras saya ngomong, tapi tujuan saya untuk pemuda, remaja, jemaat semua, supaya kita memiliki kedisiplinan roh, disiplin beribadah. Sebelum jam ibadah kita sudah hadir di gereja. Bahkan setelah, amin. Jangan dulu pas sudah selesai khotbah lalu pulang sendiri, jangan, itu enggak. Jadi mulai dari awal ibadah sampai kita menerima berkat, Bapak terima kasih, baru kita pulang. Bapak, coba kalau di sekolah aja kita telat, kita sedang melanggar kedisiplinan. Pulang duluan, apalagi belum jam pulang kita sudah belajar disiplin 2 kali. Tapi terus menerus latih dirimu supaya kita disiplin dalam beribadah. Itu sebabnya Paulus ingatkan kepada hamba Tuhan yang muda yang bernama Timoteus, jangan kau membela dirimu karena engkau masih muda. Jangan bersembunyi di balik usia yang masih muda, lalu kau membela dirimu dengan berkata, masih mudanya. Janganlah perilaku kami jemaat itu penipuan secara rohani. Alkitab katakan kau harus tetap jadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Itu sebabnya jangan mau tertipu. Dah tahu kau dia pemabuk berat, dia mohon maaf pendendam, bagaimana berkat dia bagi. Memang tidak ada yang sempurna, saya jauh dari sempurna, tapi kita sama-sama belajar bagaimana kita harus menjadi teladan. Kenapa? Memiliki keteguhan hati. Aku harus tetap jaga supaya aku jadi berkat, jadi contoh, jadi teladan bagi banyak orang di sekitarku. Haleluya. Nah, terakhir, apa isi? Tidak hanya dengan di GBI, saya anak Tuhan, sudah lahir baru, sudah bertobat. Ya, Shalom. Saya sudah melayani di GBI, penari di gereja. Bukan. Gak mesti gitu-gitu. Ada teman saya, pendeta sekali, setiap kali dia kenalan, setiap, gak mesti juga kita. Malah kadang kalau kita sedikit tutup-tutup. Kenapa? Dari sikapnya, cara bicaranya, cara pandangnya, matanya nggak mata keras. Ketemu sama orang, dilihat dari atas ke bawah. Apa itu mata keranjang juga? Ya, dalam berkata-kata, dengar baik, kesaksian yang dideklarasi, mengajar orang-orang berdosa supaya kembali kepada Tuhan. Melalui apa? Ada pemberitaan. Tapi pemberitaan ini akan tertutup ketika tidak sama dengan kesaksian. Mau kita bilang, mau pendeta, mau apa, tapi kesaksian hidupmu tidak memberkati. Ini harus saudara. Tapi kau tidak ngomong apa-apa tentang, kau beritakan tentang Yesus, dan mereka melihat bagaimana kau mengasihi mereka, peduli dengan mereka, karaktermu memberkati dan mempengaruhi mereka, maka mereka akan tertarik datang. Mereka dia akan tanya, kenapa? Dilihat kesaksian hidup, karakter hidup. Tapi orang membawa damai, orang yang selalu, orang yang fokus pada keluarga, bukan pada dirinya. Bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi menghasilkan misi yang bentuk keberanian, dengan membentuk keberanian memberitakan pertobatan dan keselamatan. Hati yang dipulihkan akan selalu melahirkan yang orang-orang bersaksi seperti itu. Bagikan apa yang Tuhan sudah perbuat ya dalam hidup kita secara sederhana. Nah, akhirnya Bapak Ibu layani orang-orang yang sedang jauh dari Tuhan. Jadikan hidup sebagai kesaksian. Nah, bagaimana hidup kita bisa menjadi kesaksian? Pertama, menjaga integritas.
apalagi kasih kerendahan hati. Mau sehebat apapun nanti kau diberkati Tuhan, jangan sombong. Sehebat apapun kau nanti dipakai Tuhan, jangan sombong. Tetap rendah hati. Amin. Sebab Tuhan bersahabat dengan orang rendah. Tuhan akan mengangkat orang yang rendah. Jangan sampai kita angkuh, sombong. Kasih harus tetap kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga lihat akan terjadi. Dan ingat, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Haleluya. Keluarga kita, sisi rumah kita. Dan akan transfer kepada orang-orang lain. Akan berdampak kepada sekeliling kita. Pemusik boleh naik ke mimbar. Kesimpulan khotbah ini waktunya. Pemulihan akan terjadi.